Sering gak sih kamu udah belajar berjam-jam, beberapa hari kemudian informasinya hilang gitu aja? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar 4 trik yang kedengarannya aneh, tapi justru ampuh banget bikin pelajaran nempel di otak. Pasti pernah ngerasain ini kan? Kamu lagi baca sesuatu, terus klik, rasanya paham banget. Semua terasa masuk akal. Tapi beberapa hari kemudian, pas kamu coba ingat-ingat lagi, kosong. Zong. Seolah-olah informasi itu cuma numpang lewat doang. Tapi ada kabar baik. Ini tuh bukan salah kamu. Sama sekali bukan soal kamu pinter atau enggak. Masalahnya cuma satu, metode yang kita pakai. Kebanyakan dari kita diajarin cara belajar yang, jujur aja, kurang cocok sama cara kerja otak kita. Coba deh lihat, para pembelajar top di dunia itu nggak cuma duduk manis di depan meja. Mereka mengubah belajar jadi sebuah pengalaman total. Mereka bergerak, imajinasinya liar, mereka pakai perasaan, dan mereka memanfaatkan lingkungan sekitar mereka jadi semacam buku catatan raksasa. Oke, jadi gimana caranya kita bisa niru mereka? Kita mulai dari teknik pertama, yang bakal mengubah total caramu melihat aktivitas fisik pas lagi belajar. Gini, otak kita itu dari zaman dulu udah jago banget nginget tempat. Itu insting bertahan hidup. Nenek moyang kita harus ingat di mana ada sumber air atau makanan. Nah, teknik ini manfaatin kekuatan bawaan itu. Kamu mungkin lupa daftar belanjaan, tapi kamu hampir nggak pernah lupa di mana letak dapurmu. Iya kan? Coba bayangin, kamu mau presentasi penting. Nggak perlu lagi tuh ngintip catatan. Sebaliknya, pikiranmu secara otomatis jalan-jalan keliling ruangan. Kamu melihat pintu depan, dan wus, pembukaan presentasi langsung muncul di kepala. Kamu melihat sofa, dan masalah yang mau kamu bahas jadi jelas banget. Setiap benda jadi pemicu poin berikutnya. Keren kan? Kayak punya cantekan di dalam otak. Oke, tubuh udah kita pakai. Sekarang giliran imajinasi kita yang beraksi. Teknik kedua ini bakal memanfaatkan sisi paling aneh dan kreatif dari pikiran kita. Otak kita itu nggak dirancang buat ngapalin teks yang kaku dan ngebosenin. Otak kita itu suka banget sama cerita dan gambar, jadi daripada susah payah ngapalin fakta, mending ubah jadi adegan film yang super aneh di kepala. Makin konyol, makin nggak masuk akal, justru makin nempel. Kita ambil contoh fotosintesis. Kamu bisa aja baca definisinya puluhan kali. Atau kamu bisa bayangin ada bunga, lagi kena tembak sinar dari manusia matahari, terus dia kentut oksigen. Coba deh, jujur, gambaran mana yang bakal lebih kamu ingat besok? Pasti yang kebuah kan? Jadi, ingat ini ya, otakmu itu doyan banget sama hal-hal yang absurd, yang aneh, yang lucu. Dia bosen sama yang datar-datar aja. Jadi jangan takut buat jadi konyol. Semakin gila gambaran di kepalamu, semakin kuat memorimu. Nah, sekarang mungkin kamu mikir, kok kayak anak kecil banget sih caranya? Dan kalau kamu mikir gitu, bagus. Itu artinya kamu udah di jalur yang benar. Para pembelajar paling efektif itu justru mereka yang nggak takut buat main-main. Mereka sadar banget kalau otak kita itu belajar paling optimal pas kita lagi penasaran, bergerak, dan berimajinasi, persis kayak anak kecil. Jadi kasih izin deh buat dirimu sendiri untuk jadi sedikit konyol. Badan udah, imajinasi udah. Sekarang saatnya kita tambahin bumbu rahasianya. Emosi. Teknik ketiga ini bakal nunjukin gimana caranya pakai perasaan buat bikin informasi nempel kayak pakai lem super. Coba deh pikirin, kamu mungkin lupa sarapan 3 hari yang lalu, tapi kamu pasti ingat banget hari pertama masuk kerja atau kuliah. Kenapa? Karena ada emosinya. Informasi yang ada muatan emosionalnya itu langsung ditandai sama otak kita sebagai sesuatu yang penting dan harus disimpan. Nah, lihat deh contoh di sini. Daripada ngapalin rumus matematika dengan datar, coba deh bisikan rumus luas lingkaran seolah-olah itu rahasia negara. Atau teriakan teorema Pitagoras kayak komandan militer lagi ngasih perintah. Rasain bedanya? Dengan nambahin emosi, kamu ngasih kepribadian ke setiap informasi, jadi lebih gampang dibedain dan diingat. Gerakan imajinasi dan emosi udah kita pegang. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya dengan trik terakhir yang bakal mengubah ruanganmu jadi istana memori pribadi. Coba bayangin kalau semua file di komputermu kamu tumpuk di satu folder raksasa. Pasti pusing kan nyarinya? Nah, seringnya itulah yang kita lakuin ke otak kita. Kita tumpuk semua pelajaran di satu tempat mental yang sama dan akhirnya bikin bingung. Dengan misahin subjek ke lokasi yang beda-beda, kamu sebenarnya lagi bikin folder mental yang rapi. Jadi, pas kamu butuh ingat ide-ide sejarah, otakmu nggak cuma nyari data, tapi secara mental, dia balik lagi ke teras tempat kamu belajar itu. Asosiasi ini bikin proses mengingat jadi jauh lebih cepat dan gampang. Dan kamu nggak perlu rumah segede istana kok buat ngelakuin ini. Biarpun kamu cuma punya satu meja, perubahan kecil aja udah ngaruh.
Coba deh hadapkan kursimu ke arah yang beda, atau pakai lampu belajar dengan warna beda buat tiap subjek. Kuncinya adalah menciptakan asosiasi unik yang ngasih sinyal ke otak, oke, sekarang kita masuk mode belajar sejarah. Jadi itulah dia, 4 senjata super untuk memorimu. Gerakan untuk mengaitkan, imajinasi untuk menghidupkan, emosi untuk memberi makna, dan lokasi untuk merapikan. Pada akhirnya, belajar yang efektif itu bukan soal maksa diri duduk lebih lama di depan buku, tapi soal ngajak seluruh dirimu ikut dalam petualangan belajar. Ini tentang ngebuat belajar jadi pengalaman yang hidup, bukan sekedar tugas yang ngebosenin. Jadi, pertanyaannya buat kamu sekarang, teknik mana yang mau kamu coba duluan? Gimana caranya kamu bakal mulai mengubah cara belajarmu dari yang cuma sekedar menghafal jadi benar-benar paham dan ingat? Kekuatan untuk belajar lebih dalam, bukan lebih lama, sekarang ada di tanganmu.